Bang, ngapain kamu susah-susah belain saya? Seperti itu. Itulah Pak Jokowi. Ibu Naning. Ibu Naning salah satu teman kuliah sebangku dan seangkatan, angkatan masuk yang sama dan lulus di tahun dan bulan yang sama. Segera insaf dan sadar. Tolonglah kegaduhan di Republik ini segera diakhiri. Polda Metro Jaya telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus ijazah yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-7 Jokowi juga telah diperiksa pada hari Rabu Tribuners hari ini selama kurang lebih 3 jam di Polresta Surakarta. Tidak hanya itu, pada pekan ini saksi-saksi lain yang merupakan teman Pak Jokowi juga turut diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mengenai apa sedianya isi pemeriksaan tersebut, kali ini saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada seorang saksi yang juga teman SMA dari Pak Jokowi, Pak Bambang Surojo. Pak Bambang, selamat sore. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya. Selamat sore Mbak Nila. Yeah. Kabar baik ya Pak Bambang ya? Kabar baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bambang menyempatkan waktunya. Hari ini kita berdiskusi kembali masih soal bahasan yang sama mengenai kasus ijazah yang menyeret nama Pak Jokowi, begitu ya. Hari ini ada Ya, pemeriksaan, tapi kalau Pak Bambang sendiri, saya ingin konfirmasi diperiksanya hari ini atau kemarin ya Pak Bambang? saya diperiksa hari kemarin dari jam 10 pagi sampai jam setengah 9 malam. Kami ada Hmm. berlima. Ya. Oke, artinya diperiksa pada hari Senin, Hari Selasa. hari Hari Selasa. Selasa. Oh, Hari betul, Selasa. pada hari Selasa bersama dengan 5 saksi lain. Ya, Ini lima seluruhnya saksi adalah yang teman lain. SMA dari Pak Jokowi. Teman SMA dari Pak Jokowi, betul. Ya, Baik, kurang lebih selama pemeriksaan berlangsung ini kan dari pagi sampai malam, ada berapa betul. pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik, Pak Bambang? Kalau pertanyaan itu standar sepertinya ya, standar dari kepolisian itu ada 95 pertanyaan. Dan alhamdulillah kami bisa menjawab semua dari 95 pertanyaan tersebut. Hmm. Demikian Mbak Nila. Baik, ini pertama kalinya kah Pak Bambang diperiksa oleh Polda Metro Jaya atau seperti apa, Pak? Kami diperiksa ini kali yang kedua. Kali Hmm. yang pertama saat itu yang Mabes Polri. Yang Mabes Polri yang terus akhirnya dihentikan proses penyidikannya karena uh, ijazah yang kami miliki, ijazah yang dimiliki oleh teman-teman dari UGM itu sah yang dibahasakan secara identik tapi dimasalahkan lagi oleh oleh mereka. Seperti itu Mbak Hmm. Dila ya. Oke, Pak Bambang izin konfirmasi juga, apakah pemeriksaan dari total 95 pertanyaan tadi, ini ada hal baru yang kemudian mungkin ditanyakan oleh penyidik? Kira-kira apa saja yang menjadi poin pertanyaan dari penyidik ini? Kalau mungkin bisa dijelaskan pada media, Bapak. Kalau untuk hal baru rasanya tidak ada, tetapi mempertajam dari yang kami pernah diperiksa pada saat diperiksa oleh Mabes Polri, yaitu tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA 6, kemudian juga tentang apa namanya itu produk ijazah yang kami miliki. Hmm. Penajamannya di situ saja, Mbak. Inilah ya. Oke, mengenai SMA 6 yang memang namanya awalnya SMPP sampai kemudian berakhir di SMA 6, termasuk di Ya, ijazahnya, betul. ini juga tertulisnya SMPP dan SMA 6 atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi begini, bahwa pada saat itu, pada tahun 1977, kami mendaftar itu di SMA 5. Di SMA 5 itu murid yang diterima ada 11. Ada 11 kelas. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 11. Nah, kemudian karena kekurangan lokal, kekurangan ruang, sehingga untuk yang kelas 1 sampai dengan 16 itu masuk pagi. Yang 17 sampai dengan 11 itu masuk siang. Dan saya kebetulan masuk di kloter yang masuk siang, yaitu di 17 sampai dengan 11. Nah, itu berjalan kurang lebih 1 semester, Mbak. Kurang lebih 1 semester. Setelah lokal itu sudah terpenuhi, kami semua masuk. Saat itu kami menyebutnya SMA 5 siang.
Jadi yang kelas 1 7 sampai dengan kelas 1 11 itu menyebutnya kami ini kelas SMA 5, sekolah SMA 5 siang. Tetapi setelah lokal itu terpenuhi, ruang kelas maksudnya, ruang kelas itu terpenuhi, kami masuk pagi semua dan kami menjadi siswa SMPP. Dalam hal ini SMPP dalam kurung SMA 6 Negeri Surakarta. 6-nya 6 Romawi. Sampai dengan kami lulus. Jadi sampai dengan kami lulus itu eh, terteranya di STTB atau ijazah itu SMPP dalam kurung SMA 6 Romawi Surakarta. Demikian Mbak Nila. Mhm. Oke, itu memang sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku ya, artinya ya Pak Bambang ya perubahan nama Betul, tersebut. sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Saat itu menterinya Bapak Daud Yusuf. Mhm. Oke, jadi memang ada nama awal SMPP, lalu berubah dengan angka Romawi, sampai kemudian berubah juga Ya. sebagai SMA 6 yang sampai sekarang Ya. kemudian namanya Populer digunakan. di SMA Mhm. 6. Ya, Oke, oke. baik. Pak Bambang, ini teman-teman yang kemudian bersama diperiksa ini apakah bersamaan atau satu-satu atau seperti apa teknis yang kemarin Di dilakukan, Pak? diperiksanya masing-masing. Hmm. Diperiksanya masing-masing, satu-satu. Jadi tidak diperiksa bersama-sama, tidak, tetapi diperiksa masing-masing dan mereka ada 10 penyidik, ada 10 penyidik yang memeriksa kami. Oke, tapi kurang lebihnya untuk pertanyaannya kurang lebihnya sama ya, Pak Bambang Kurang ya? lebih hampir sama, kurang lebih hampir sama. Dan setelah di cross check ya memang sama, memang kami temannya satu sekolah, satu angkatan, demikian Mbak Nila. Oke. Mengenai bagaimana hubungan antara Pak Bambang, teman-teman SMA Pak Jokowi juga, apakah juga masuk dalam ranah pemeriksaan penyidik, Bapak? Bagaimana Mbak Nila? Mohon izin Hmm. di. Mhm. Izin Pak Bambang, apakah penyidik juga sempat menanyakan mengenai bagaimana keseharian semasa Pak Bambang bersekolah bersama Pak Jokowi, lalu hubungan antara Pak Bambang dan juga Pak Jokowi semasa Oh SMA, ya, apakah ini ya juga itu masuk? masuk dalam satu pertanyaan. Bagaimana hubungan teman-teman dengan Pak Jokowi? Hubungan baik-baik saja, tidak pernah ada masalah. Cuma dalam tanda kutip perasaan-rasan orang kok tidak pernah marah. Itu yang ada di benak kami teman-temannya itu seperti itu. Mhm. Demikian itu. Ya. Oke. Apakah untuk pertanyaan yang berkaitan mengenai terlapor, misalnya dalam hal ini kan ada pihak-pihak yang menarasikan ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu ya, atau yang Ya, mempertanyakan SMPP dan SMA 6. Apakah untuk sosok-sosok tersebut juga sempat ditanyakan oleh penyidik, Bapak? ya, penyidik menanyakan kepada kami, tetapi kami kan secara fisik kami tidak kenal. Kami Hmm. mengetahui itu kan lewat media sosial maupun dari televisi nasional. Demikian, Mbak Mila. Oke, jadi memang ada sedikit pertanyaan mengenai apakah mengenal Ya, sosok betul. terlapor begitu ya, tapi Ya, karena memang betul. Ya, hanya mengenal mengenai lewat media saja, sehingga ya hanya ya, sebatas itu yang mungkin diketahui oleh ya, Pak Bambang. Oke, ya, untuk ya, ijazah sendiri Bapak, apakah juga dilakukan penyitaan oleh penyidik? ya, betul. Jadi semua ijazah kami kemarin yang diperiksa itu disita, termasuk juga milik Pak Jokowi pada siang ini tadi yang beliau diperiksa disita oleh eh, Polda Metro Jaya. Hmm. Ini ijazah SMA Pak Bambang bersama dengan 5 rekan lain dari SMA 6 juga sama-sama disita ya Pak ya? Betul disita. Betul. Hmm. Oke, Pak Bambang, hari ini kan Bapak juga datang ke Polresta Surakarta, begitu ya, Ya, bersamaan dengan iya, Pak Jokowi. iya, Kebetulan memang iya, hari ini juga menjalani pemeriksaan. Ini memang datang iya. untuk bertemu dengan Pak Jokowi atau memang ada agenda kemudian datang ke Polresta Solo, Pak? Oke, jadi kami datang untuk mendampingi Pak Jokowi, sengaja kami datang, kami berlima yang diperiksa kemarin, sengaja kami datang mendampingi Pak Jokowi dalam rangka memperkuat apabila ada hal-hal yang diperlukan oleh Pak Jokowi tentang eh, keabsahan dari ijazah tersebut. Tapi alhamdulillah ternyata Pak Jokowi sudah bisa menyelesaikan apa yang pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, sehingga kami mendampingi dan kami tidak terlibat karena semua sudah selesai dengan baik dan benar. Mhm. Demikian, Mbak Tadi Nila. juga Ya. sempat bertemu secara langsung ya, Pak Bambang ya, bersama rekan-rekan dengan Bertemu, Pak ya, Jokowi. bertemu secara langsung, bahkan kami juga diundang untuk datang ke rumahnya. Halo, Bang,
kalau ada waktu datang ke rumah. Itu saat itu ada juga ini eh, pengacara lawyernya Pak Jokowi, Pak Yakub Hasibuan, ya, itu Mhm. Mbak. Ya. Oke, apakah tadi ketika bertemu dengan Pak Jokowi, perbincangannya hanya sebatas untuk diundang ke rumah Bapak, atau mungkin ada hal lain yang mengenai kasus ini sendiri, Pak Bambang? Nah, inilah Mbak yang menjadi apa ya, menjadi misteri bagi kami ya sebetulnya. Jadi bahasa yang terlontar, Bang, ngapain kamu susah-susah belain saya? Seperti itu. Itulah Pak Jokowi. Kami juga heran dan itu malah menjadi satu hal yang misteri bagi kami. Ngapain belain belain saya? Jadi kami menjawab, ya bagaimana nggak belain Pak Jokowi? Karena sekolah kami, sekolah di mana yang Pak Jokowi juga sekolah di situ, bahasa Jawanya tuh dietrek-etrek. Sehingga kami ada ketidakrelaan, sehingga kami harus membela Pak Jokowi. Demikian yang kami sampaikan. Dan ini Hmm. misteri, bagi kami misteri. Saat yang pertama dulu, Mbak, mohon izin saya tarik ke belakang yang dengan Pak Egy Sujana tahun 2022, Mbak. Saat itu juga begitu. Sidang kan tidak diteruskan, ditutup, tidak dicabut oleh oleh Pak Bang Egy Sujana. Itu juga begitu, salah malah di telepon, Bang, ngapain kamu belain saya? Itu yang jadi misteri bagi kami. Demikian Mbak Nila. Ya. Dan tadi ketika bertemu juga statementnya sama ya, Pak Bambang ya, kenapa Sama seperti kemudian itu membela? lagi. Seperti itu lagi. Iya. Seperti itu lagi. Karena Mhm. bagi kami tidak diminta membela pun pasti kami akan membela. Itu yang kami sampaikan. Itu sudah menjadi komitmen kami. Mhm. Dan Bapak adalah presiden kami saat itu. Dan sekarang meskipun bukan presiden, Bapak tetap sahabat kami. Bapak tetap lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Itu yang kami lakukan. Ya sudah itu dia terharu, nggak bisa ngomong. Itu Mbak. Oke, Pak Bambang, ini kan yang paling menjadi pertanyaan kan mengenai ijazah dari Pak Jokowi sendiri, begitu ya. Kalau Pak Bambang Ya sendiri ketika diperiksa atau mungkin tadi juga sempat bertemu dengan Pak Jokowi atau mungkin dari betul. penyidik, apakah juga sempat ditunjukkan atau dikomparasi misalnya Pak Bambang ditunjukkan ijazah Pak Jokowi dan dibandingkan juga dengan ijazah milik Bapak sendiri? Oh tidak, karena kan Pak Jokowi diperiksa kan hari ini dan Mhm, ijazah Pak Jokowi disita pada hari ini. Kalau hari kemarin Pak Jokowi kan belum terperiksa, belum diperiksa. mhm. Yang diperiksa kami sehingga tidak ditunjukkan dan kami juga tidak tahu bahwa itu Pak Jokowi, artinya ijazahnya Pak Jokowi dibanding dengan ijazah kami itu tidak diinikan, tidak Mhm. dikomparasikan, tidak dikomparasikan. Oke. Karena memang pemeriksaannya kebetulan di hari yang berbeda ya, Pak Hari yang Bambang, ya, berbeda, antara betul, di hari yang hari berbeda. Selasa dan Ya, juga hari ini pada hari Rabu eh, pemeriksaan kepada Pak Jokowi. Pak Ketika tadi Jokowi. sempat bertemu dengan Pak Jokowi sendiri, adakah mungkin pesan yang juga disampaikan oleh pihak Pak Bambang dan juga rekan-rekan SMA 6 begitu ya kepada Pak Jokowi, Bapak? Kalau kami menyampaikan dengan rekan-rekan menyampaikan sampai kapanpun Pak Jokowi kebenaran akan kami bela dan Pak Jokowi adalah bagian dari SMA 6 dan kami membela SMA 6 dengan Pak Jokowi demikian juga. Seperti Hmm. yang kami sampaikan dan beliau menyampaikan ya terima kasih Bang kalau kalau memang itu yang dilakukan untuk saya terima kasih. Nah di situ ada terima kasihnya, ada terima kasihnya. Mhm. Demikian. Oke, oke. Kalau pada pemeriksaan hari kemarin, Pak Bambang, apakah teman-teman SMA Pak Jokowi yang diperiksa saja, atau mungkin pihak lain, katakanlah dari alumni UGM, teman kuliah dari Pak Jokowi, apakah juga sempat mengetahui informasi mengenai teman kuliah Pak Jokowi yang diperiksa, Bapak? Nah rupanya yang itu diperiksa dengan tim yang berbeda, Mbak. Jadi untuk yang teman-teman Pak Jokowi dari UGM itu ada tim dari Polda Metro Jaya yang memeriksa di tempat yang berbeda, bukan di Surakarta, bukan di Solo. Mhm. Oke, itu sejauh informasi yang kemudian diterima oleh Pak Bambang begitu ya. Ya, Apa oleh saya Pak terima. Bambang Ya. juga pernah Bapak untuk berkomunikasi begitu ya, atau mungkin terlibat perbincangan dengan teman-teman kuliah Pak Jokowi setelah kasus ini bergulir? Ada, salah satunya saya dengan namanya Ibu Naning. Ibu Naning salah satu teman kuliah sebangku dan seangkatan
angkatan masuk yang sama dan lulus di tahun dan bulan yang sama. Beliau mengatakan, menyampaikan kepada saya, apalagi yang akan dicari tentang ijazahnya Pak Jokowi, sementara waktu Pak Mas Roy Suryo ya, Mas Roy Suryo Hmm. datang ke UGM, diterima oleh Profesor Ova, rektor dari UGM, itu sudah menunjukkan semua, dan ada 30 teman kalau tidak salah saat itu. 30 teman seangkatan, sewisudaan yang sama, menunjukkan ijazahnya semua. Dan di situ Mas Roy Suryo pun juga apa namanya menyatakan, oh iya kalau gitu sudah benar. Tapi begitu keluar dari kampus, bahkan sampai sekarang ini juga masih mengolah-ngolah itu lagi. Itu yang menjadi pertanyaan kami semua, termasuk dari teman-teman alumni UGM Kehutanan. Demikian, Mbak Nila. Oke, ada satu alumni UGM yang juga sempat berbincang ya artinya ya dengan Pak Iya, Bambang dan iya, menjadi iya. saksi Ibu Naning juga namanya, Ibu Naning menjadi saksi betul. Iya, layaknya Pak Bambang yang membersamai Pak iya, Jokowi semasa di SMA 6, kemudian Bu Nani ini iya, yang membersamai Pak Jokowi selama di Universitas Gajah Mada iya, dan menjalani perkuliahan sampai dengan selesai. iya, Ini kan kasusnya betul. Pak Bambang sudah naik ke tahap penyidikan sebagai salah Penyidikan. satu saksi begitu ya, yang Iya, iya. juga pastinya mengikuti kasus ini. Bagaimana harapan besar ya sedianya dari seorang Pak Bambang untuk perkara ijazah Pak Jokowi ini? Jadi harapan besar kami kasus ini segera selesai. Apapun yang menjadi keputusan nanti yang akan diambil oleh Polda Metro Jaya itu menyelesaikan permasalahan ini supaya kegaduhan secara nasional itu tidak beranak pinak. Dan yang di sini kami sangat berharap bahwa teman-teman yang diadukan oleh Pak Jokowi tersebut juga menyadari kesalahannya, bukan malah memframing hal yang malah ngalor ngidul tidak karuan, bahkan sampai lari kepada apa namanya buku nikah, lari kepada dan macam-macam lain supaya segera berhenti. Dan kalau tidak segera dihentikan, itu akan menjadi kalau menjadi presiden nasional sih saya pribadi mengatakan tidak. Tetapi ada bahasa-bahasa yang tidak layak yang disampaikan oleh beliau-beliau yang terhormat ini dalam hal ini yang diajukan oleh Pak Jokowi dan itu sekarang dicontoh oleh anak-anak. Bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah bisa berucap hal yang tidak sopan dan tidak senonoh. Nah, ini yang jangan sampai berkelanjutan dan segera diberhentikan. Demikian Mbak Nila. Ini kan sampai panjang, bahkan sampai tadi sempat dikatakan Pak Bambang hal-hal lain dipertanyakan, mulai dari skripsi, kemudian mulai dari KKN dan sebagainya. Apakah Pak Betul, Bambang betul. juga mengikuti seluruh perkembangan kasus ijazah dari Pak Sangat Jokowi ini? sangat saya ikuti Mbak Nila. Sangat saya ikuti, sangat saya ikuti. Iya, iya. Bagaimana respon Pak Bambang melihat satu fakta yang mungkin awalnya disampaikan pihak kepolisian seperti hasil digital forensik, lalu masih ditambah lagi dengan narasi-narasi baru yang semakin hari tidak semakin redam tapi semakin bertambah dari pihak kubu yang menarasikan ijazah palsu ini. Kalau dari Pak Bambang melihatnya seperti apa? Nah, itu satu keanehan bagi kami ya, bukan bagi saya pribadi, bagi kami teman-teman di SMA 6. Itu satu keanehan yang diteliti oleh Roy Suryo CS yang mengatakan diri dia sebagai pakar telematika, padahal dia mempunyai jurusan telekomunikasi, kemudian yang keduanya jurusan yang berbeda juga, tapi menyebut diri sebagai pakar telematika. Itu kan tidak pas, Mbak Nila. Karena apa? Yang diperiksa fotokopi yang dikopi lagi dan itu diperiksa. Sehingga secara keilmuan digital forensik itu tidak pas. Demikian dan itulah yang akhirnya menjadikan bola liar bahkan sampai larinya kepada Profesor Poniman dicetak di Jalan Pramuka. Nah ini kan hal yang di frame seolah-olah menjadi benar. Ini yang berbahaya. Mbak. Dan kami ya mempunyai perasaan kesal dengan perlakuan yang demikian. Demikian, Mbak Nila. Baik, terakhir dari saya, Pak Bambang, sebagai teman Pak Jokowi yang cukup dekat juga selama 3 tahun, bahkan satu bangku begitu ya, terakhir Ya, sebelum Pak Jokowi lulus, mungkin sebagai closing statement, boleh disampaikan penegasan begitu ya, atau hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Pak Bambang kepada orang-orang yang terus menarasikan mengenai ijazah Pak Jokowi ini.
Terima kasih Mbak Mila, kami akan sampaikan kepada teman-teman yang selalu mendiskusikan Pak Jokowi untuk segera insaf dan sadar. Tolonglah kegaduhan di Republik ini segera diakhiri, dan bagi teman-teman yang lain itu untuk juga tidak begitu mudah mempercayai apa yang telah dinarasikan oleh mereka ini. Terima kasih Mbak Nila, demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih juga Pak Bambang untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Ini juga menjadi salah satu penegasan ya, dan apa yang kemudian didalami oleh penyidik untuk bisa sama-sama mengungkap kasus ijazah Pak Jokowi yang sudah dari April dilaporkan, tapi ini sudah lebih dari 2 bulan, tapi belum selesai juga. Kita juga berharap nanti media sama-sama mengawal kasus ini Ya, agar kemudian terima bisa kasih. jelas, terang, dan kalaupun memang ada unsur pidana juga orang-orang yang diduga melakukan ini juga bisa ditindak seperti itu. Pak Bambang, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, Pak Bambang. Amin, terima kasih Mbak Nila, selamat sore. Selamat sore, terima kasih banyak Pak Bambang Surojo, teman SMA Pak Jokowi, Tribuners, membersamai kita dalam Tribunnews on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.